Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Saya juga ditemani oleh Bang Jainuddin, ini jawara dari Kayu Manis. Assalamualaikum Bang Jai. Waalaikumsalam Pak Tun. Aman ya? Insya Allah. Amin. Sahabat beriman dimanapun berada, kali ini kita akan ngaji tentang sesuatu yang bisa nantinya akan membawa kita ke surga insya Allah ya Ji. Amin, amin, amin. Pak Ustadz, kami perlu petunjuk ya Pak Ustadz. Petunjuk itu kan tentunya dari Quran sudah jelas ya, Quran, hadis gitu. Ada nggak petunjuk lain yang lebih mudah seperti itu Pak Ustadz, yang bisa kita aplikasikan petunjuk itu supaya tidak salah nanti di hadapan Allah seperti itu, yang sehari-hari gitu, apa ada itu Pak Ustadz? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Memang petunjuk yang awal itu harus kita ketahui bahwa itu Quran itu petunjuk, sunnah-sunnah Rasulullah itu petunjuk, hadis-hadis Nabi itu petunjuk. Ya salah satunya dalam Quran diceritakan nih. Iya. Ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wasyifa'u lima fis sudur wa huda wa rahmatul lil mu'minin. Jadi ini salah satu ayat yang menjadikan bahwa Quran itu petunjuk. Hei kamu sekalian manusia, manusia nih, nggak cuma Islam aja nih, manusia telah datang kepadamu yaitu Al-Quran ya. Penyembuh penyakit di dalam dada. Dada itu ada hati, jadi penyembuh penyakit hati termasuknya. Penyakit hati. Nah, itu jelas hati. Nah, ya, kenapa penyakit fisik nggak diuraikan? Karena sebenarnya penyakit fisik itu diawali dari hatinya yang rusak. Oh, itu. Jadi secara fisik penyembuh penyakit kanker ya nggak ada, ginjal ya nggak ada, panu ya nggak ada, itu diawali dari hatinya yang rusak. Makanya itu kita harus paham penyembuh penyakit yang ada dalam dada. Dada ada hati, itu harus ketahui istilahnya. Dan juga petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Petunjuk, ya, Al-Quran itu juga petunjuk apa yang harus kita kerjakan, dari mulai sholat, zakat, kemudian berhaji, termasuk seperti itu. Nah itu nanti petunjuk secara harfiahnya memang diterangkan di dalam hadis Nabi. Nah petunjuk-petunjuk ini yang harus kita ketahui, kita tahu, kemudian kita kajian, belajar dengan guru-guru yang baik kan gitu ya. Ya belajar guru-guru yang baik itu ya guru-guru yang faham, alim kan gitu ya, alim. Jangan yang guru-guru yang tiap kali ngomong tuh selalu memaki, itu tidak boleh. Memaki itu tidak boleh. Jadi kalau belajar dengan guru-guru memaki, dianggap itu benar, ya monggo, haknya masing-masing aja. Tapi bagi kita ya belajar dengan guru-guru yang alim lah ya, baik. Nah di sini kita tahu bagaimana isi Quran, dan kita mulai mencoba memahami petunjuk Allah itu apa saja selain Quran. Iya. Quran itu tidak ada habisnya sebenarnya. Quran itu tidak ada habisnya. Dari petunjuk, dari jual beli ada, petunjuk untuk rumah tangga ada, petunjuk untuk bercerai ada, kan semuanya ada ya. Betul. Nah cuma itu petunjuk-petunjuk secara yang jelas, hukum-hukumnya ada, fikih-fikihnya itu ada. Jadi kita ngambil petunjuk-petunjuk yang ringan aja di kehidupan sehari-hari. Di luar kita belajar Quran. Oke. Ya, di luar kita belajar Quran, di luar kita membaca Quran. Bacalah Quran dengan tafsirnya, kalau tidak tahu tanya pada gurunya yang baik. Nah sehingga nanti akan menjadikan pendewasaan untuk memahami agama Islam. Nah petunjuk-petunjuk sehari-hari itu apa? Salah satunya adalah kamu tuh, kita, nggak usah kamu, kita aja semuanya. Ya kamu, saya, Cece dulu waktu mulai akhir balik kita itu mulai ditulis kesalahan, dicatat, amal soleh dicatat, itu kita amati. Petunjuknya apa? Punya orang tua. Itu petunjuk nomor 1. Dan dalam Quran kita diajarkan hormat dengan orang tua,
berbakti dengan orang tua. Kalau orang tua salah jangan dilawan. Itulah salah satu petunjuk orang tua yang kita hadapi sehari-hari, itu petunjuk. Kalau orang tua salah jangan dilawan, itu petunjuknya seperti itu. Ya. Kemudian kamu belajar, kamu dititipi oleh Allah Ta'ala pandai, kepandaian. Nah, kepandaian itu petunjuk dari Allah Ta'ala. Belajar itu petunjuk dari Allah Ta'ala. Jangan sia-siakan waktu kamu. Nah, di titik belajar itu yang langka itu adalah berangkat itu dengan bismillah, pulang itu alhamdulillah itu yang jarang. Tetapi ayo diambil mulai sekarang. Jadi belajar itu sendiri juga petunjuk dari Allah Ta'ala yang akhirnya Allah menitipkan kepandaian. Salah satu ilmu lah. Atau banyak ilmu. Ilmu apa saja, mau fisika, mau matematika, mau biologi, mau fisika, mau kimia, mau ilmu agama, semuanya. Itu petunjuk dari Allah Ta'ala. Agar apa? Nomor satu diketahui bahwa ilmu ini titipan Allah. Jadi jangan diaku-aku. Saya itu pintar karena doa ibuku. Tidak boleh. Walaupun itu kelihatannya bagus. Saya pintar itu karena doa ayahku. Tidak boleh juga. Saya pintar itu atas izin Allah, boleh. Saya pintar ini titipan Allah, boleh. Saya pintar ini Allah mengizinkan saya untuk mengetahui sehingga pintar. Tapi orang pintar takwa itu nggak seperti itu ngomongnya. Jadi kalau orang pintar takwa, dia nggak akan ngomong tentang kepandaiannya, nggak ngomong. Jadi petunjuk itu sesuatu yang kita lakukan dalam keseharian kita itu Pak. Iya, sesuatu yang ada di kita dan sekitar kita itulah petunjuk. Kamu punya teman. Iya, itu petunjuk Pak. Saya petunjuk. Bagaimana dengan teman? Bicaralah yang baik. Di dalam Quran ceritakan lintalahum, lemah lembutlah kamu kepada mereka. Ini harus. Dengan teman lemah lembut, dengan orang tua lemah lembut, dengan orang dewasa lemah lembut, dengan orang lebih muda dari kita tetap aja lemah lembut. Dengan istri lemah lembut, kan gitu. Artinya kehidupan sehari-hari itu petunjuk dan menjadi ibadah. Jadi ya, itu bisa menjadi ibadah. Ya sebenarnya kan yang sering kita baca dalam sholat kan jelas dalam Fatihah itu. Nah, ihdinas siratal mustaqim. Iya. Itu apa? Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Itu sebenarnya diberikan oleh Allah Ta'ala, diberi petunjuk terus-terus. Padahal sholat itu kan maaf-maafkan lima kali sehari gitu Pak Ustadz ya. Di antara sholat ke sholat itu kan kita juga melakukan aktivitas. Itu sebenarnya di antara aktivitas itu Allah sudah memberikan petunjuk jalan yang lurus. Pasti. Itu pasti. Apa coba kamu kerjain apa coba? Iya. Coba apa coba kamu sebut? Misalnya kerja nih kan, habis subuh jam 8 mulai berangkat kerja. Itu ada petunjuk ke jalan yang lurus di situ Pak? Ada. Yang bagaimana itu Pak Ustadz? Kamu dari berangkat berdoa itu sampai ke tempat kerja. Sampai ke tempat kerja kamu nggak tabrakan, kamu nggak ada peluru nyasar ke kepala kamu, itu kan selamat, itu petunjuk. Kenapa kamu itu jarang hamdalah, jarang bersyukur? Nggak usah kamu tuh, hampir semua manusia seperti itu. Jangan bernafas ini petunjuk Pak Ustadz? Iya, bernafas petunjuk, kalau itulah rasa sayang Allah Ta'ala. Makanya kenapa di setiap lini kita hidup itu harus ada Allah. Karena ada nafas itu yang diberikan, tidak given ya, tidak apa, pemberian. Tidak seperti itu. Itu petunjuk. Berarti sebenarnya Allah itu kasih petunjuk setiap manusia. Tidak mungkin Allah ngomong kasih ini loh petunjuk. Tidak mungkin itu ya Pak Ustadz, itu siluman. Yang ngomongin itu sama manusia rata-rata siluman atau jin. Insya Allah seperti itu. Jadi kalau Allah memberikan petunjuknya dalam Quran.